Sudah disampaikan oleh Pak Wanggai, itu adalah nasihat dan benar-benar untuk berguna bagi kita semua. Ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu punya pekerjaan, punya talenta, punya kewajiban sebagai pekerja, sebagai ibu dan mama dari anak-anak, tetapi juga sebagai istri dari suami. Saya berharap ketika ibu datang di hari ini, di rumah makanan sudah tersedia, supaya anak-anak pulang sekolah itu mereka buka tudung ada makanan di sana. Begitu ya ibu-ibu? Ya, itu kewajiban sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri di dalam rumah tangga. Apa yang disampaikan, bagaimana kita menjadi perempuan yang top, perempuan yang memviralkan perdamaian, itu dimulai dari keluarga. Kalau di dalam keluarga kita itu sudah terbentuk, maka di luar sana akan terlihat. Dan cermin di luar sana adalah mulai dari keluarga kita. Kalau di dalam kehidupan keluarga kita tidak tercermin yang namanya perdamaian, maka di luar sana juga nanti orang bilang begini, stop bicara sudah. Dalam rumah saja sudah betul baru dialek orang Papua ya. Dalam rumah saja sudah terbetul, bagaimana bicara dengan orang lain? Karena itu, ibu-ibu adalah perempuan-perempuan yang bijak, perempuan-perempuan yang top, perempuan-perempuan yang hebat yang hadir di hari ini. Mari kita mulai berbicara tentang viral perdamaian itu dari kehidupan rumah tangga. Benar apa yang disampaikan oleh ibu tadi, memperhatikan android anak-anak. Apa yang ibu sampaikan itu benar-benar ada terjadi di Sentani. Bagaimana orang lain memanfaatkan anak-anak kita untuk memviralkan dirinya dengan iming-iming untuk mendapat pulsa dan uang. Dan itu anak-anak kita terlibat. Karena itu merupakan kelalaian orang tua. Tidak beli Android, memang betul itu disiapkan untuk waktu itu ada sekolah online dan itu kebutuhan. Tetapi sebagai ibu-ibu kita harus mengawal, menjadikan anak itu sebagai sahabat, menjadikan anak itu sebagai teman, menjadikan anak itu sebagai meluangkan kasih sayang. Karena kadang-kadang kalau ibu sudah duduk dengan HP, lupa itu kalau anak itu mau makan atau tidak. Kalau sudah duduk, apalagi FB. FB ini biasa banyak di kalangan ibu-ibu. Kenapa kalau kemarin saya ajak anak-anak untuk bagaimana dengan TikTok tentang arti kekerasan itu terhadap anak, TikTok tentang apa pentingnya administrasi kependudukan, karena anak-anak lebih banyak cenderung dengan TikTok. Kalau ibu mungkin nanti kita bisa ajak bagaimana ibu-ibu menyerahkan apa pentingnya seorang ibu dari secara FB, bukan menyampaikan kurang lebih kepada orang lain. Ibu-ibu, yang saya selalu bilang, kalau selfie kirim fotolah ke suami. Kecantikanmu itu tunjukkan ke suami. Jangan taruh di FB, orang satu dunia ini lihat. Ya begitu ya Bu, begitu ya Bapak ya, secara agama. Kita menunjukkan kecantikan kita di hadapan Tuhan, di hadapan suami, di hadapan anak-anak. Karena hal-hal seperti ini bisa membuat tidak ada perdamaian di dalam keluarga kalau kita tidak memperhatikan. Karena itu ibu-ibu, mari kita ajak anak-anak untuk bagaimana hidup secara damai antara keluarga di dalam rumah, antara sesama di tengah masyarakat kita berada, antara sesama di mana kita bekerja, tetapi juga di tengah lingkup masyarakat. Ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu punya kelebihan yang Tuhan sudah kasih. Ibu-ibu punya kelebihan untuk menghidupkan keluarga masing-masing. Dan saya yakin itu.
Karena itulah ibu membentuk satu keluarga untuk berbicara masalah perdamaian dan juga bicara masalah terorisme. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak enak untuk orang lain melalui medsos, itu juga bagian dari terorisme. Karena itu, mari kita perempuan-perempuan yang tangguh, ibu-ibu yang tangguh, kita menjaga hati dan juga menjaga lingkup keluarga, menjaga lingkup di sekitar kita untuk jangan ada terorisme. Terorisme bukan orang yang perang saja, tetapi mengejek orang itu juga termasuk terorisme. Terorisme ini ada pertama karena tindakan ekonomi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi dengan begitu banyak aturan, dan yang kedua kita harus lihat ada terorisme karena ada kesalahpahaman, baik itu di bidang agama, baik itu di bidang legislatif, di bidang pemerintahan juga bisa. Pengalaman kemarin beberapa waktu yang lalu ada teroris di Kabupaten Jayapura yang mungkin ibu pernah dengar tentang penjual bakso, dan itu kita atasi. Dan memang itu tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, bagaimana mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Karena itu, kalau ibu-ibu ketemu seperti begitu, bisa lapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan akan melanjutkan ke Polres, karena kita punya kerjasama dengan Polres, jaksa, dan juga pengadilan. Itu tidak hanya bicara masalah kekerasan, tetapi juga bicara masalah teroris yang kita bahas hari ini. Kalau ada yang ibu-ibu temu, lapor. Kami siap mendampingi sampai ke tingkat pengadilan pun kami siap mendampingi, karena itu tugasnya kami, baik perempuan maupun anak. Dan ibu ingat itu. Kalau tidak bisa ke Polres, datanglah ke Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami akan mendampingi. Yang berikut, ibu-ibu yang terkasih, bapak-bapak, hari ini kita sudah banyak mendengar tentang aturan, sampai dengan wejangan agama, dan itu menjadi, dan saya tidak bisa lebih banyak bicarakan, itu saya ibu-ibu sudah tahu semua. Tetapi yang saya mau mengajak kepada kita untuk menjaga supaya perdamaian ada, itu dimulai dari pribadi kita masing-masing. Terutama kita harus jaga hati kita. Hati kita ini harus diisi dengan kedamaian. Contoh kecil di dalam kehidupan keluarga. Kalau ada cekcok antara bapak dan ibu, pasti anak-anak ini akan tidak merasa aman. Itu berarti tidak tercipta kedamaian di dalam keluarga. Ibu-ibu ini punya waktu yang sangat banyak, mulai dari matahari terbit sampai bisa jam 1 malam. Ketika semua sudah tidur, barulah ibu-ibu tidur. Itu berarti pundak atau bahagianya kehidupan itu ada di tangan ibu-ibu. Karena itu, mari sebagai perempuan-perempuan yang hebat, sebagai ibu-ibu yang hebat, yang selalu membawa keluarga-keluarga yang hebat, untuk kita sama-sama bergandeng tangan untuk membawa kedamaian, mulai dari lingkup keluarga, lingkup masyarakat di mana kita berada, lingkup masyarakat di mana kita bekerja, dan juga lingkup organisasi di mana kita mengabdi. Organisasi itu baik GOY, organisasi wanita muslim, organisasi kalau Kristen bilang apa ya? Baik hari, ataupun organisasi apapun. Hati harus dijaga. Kalau tidak dijaga, akan ada duri-duri kecil di dalam organisasi. Begitu juga di dalam keluarga, dan juga bagaimana menjaga perdamaian di dalam negara.
Negara ini bisa kacau juga karena hati. Ada kesenjangan sosial, bisa menimbulkan kebencian di antara satu dengan yang lain. Karena itu tadi Pak Ustadz sudah, Pak Haji sudah sampaikan begitu banyak nasihat-nasihat yang bisa kita simak dan kita bawa, kita laksanakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu tentang bagaimana penggunaan Android dan bagaimana mengawal anak dari dua sisi yang tadi, Ibu simak, ulang, laksanakan. Tidak harus serta-merta secara menyeluruh, tetapi sedikit demi sedikit Ibu sudah bisa mengawal anak-anak di rumah. Di era sekarang ini tingkat kekerasan sangatlah tinggi, apalagi terhadap anak-anak. Apalagi kalau tadi Bapak sudah singgung masalah narkoba. Sekolah-sekolah yang dekat sini juga banyak anak-anak sudah termasuk ke dalam hal-hal seperti itu. Karena itu mari kita jaga kita punya anak-anak supaya jangan melibatkan diri ke hal-hal yang negatif. Jadilah ibu yang setia, jadilah ibu bersahabat untuk anak, jadilah ibu yang menjadi teman untuk anak. Karena itu ibu-ibuku, bapak-bapak, mari selanjutnya nanti kita diskusi. Kira-kira apa yang ibu rasakan ibu bisa sampaikan menjadi pegangan, menjadi perhatian bagi kami di kabupaten ini sebagai dinas yang bertanggung jawab untuk memperdayakan perempuan dan anak. Memperdayakan itu bukan datang kasih uang, tidak. Memperdayakan itu bagaimana membentuk keluarga ini menjadi keluarga yang sejahtera, bisa memperdayakan sumber daya alam, menjadi sesuatu yang berguna untuk pendapatan keluarga, bisa mengajar perempuan untuk bagaimana perempuan bisa berpolitik, bagaimana perempuan bisa menjadi perempuan yang tangguh dalam pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Mungkin sampai di sini saya sampaikan. Nanti selanjutnya lebih enak kita diskusi karena kita perlu masukan dari ibu-ibu. Bagaimana besok Kabupaten Jayapura menjadi perempuan-perempuan yang top, yang bisa memviralkan perdamaian. Yang pertama melalui jati diri, yang kedua melalui IT, dan yang ketiga melalui medsos yang ada di lingkup kabupaten ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya nanti kita dalam diskusi. Shalom, selamat siang. Iya, terima kasih Ibu Kepala Dinas. Iya, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura. Saya mengajak kita berikan aplaus yang meriah buat pemateri atau narasumber terakhir. Iya, terima kasih ya untuk keempat narasumber yang sudah membagi ilmu pengalaman mereka kepada kita sekalian.